ya, dengan di pasar yang 50.000 tahun itu seakan-akan cuma 2 menit, 2 detik saja, sebentar sekali. Di dalam Al-Quran seakan ya ta'arafuna bainahum, seakan-akan kita hanya berkenalan saja di dunia ini, ya. Sa'atan minan nahar kita hidup dunia ini, hanya 1 saat dari siang hari. Itu permasalahan yang luar biasa. Nah, di saat seperti itu ada nggak pahala puasa kita yang menemani kita, yang memberi syafaat kepada kita? Nabi kita bersabda, as-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada seseorang di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa ini kelak akan melapor, amal-amal kita ini akan melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana'tul akla wasyahawat fin nahar fasafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi dia di siang hari untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Berilah izin aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun akan mengatakan, mengadu, melapor kepada Allah, ya Allah, mana'tun nauma fil laili, aku telah menahan matanya dia itu di malam hari, sehingga dia baca Al-Quran, dia qiyamul lail, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Fasafi'ni fihi, berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusfa'ani, dua-dua diizinkan untuk memberikan syafaat. Jadi di saat dikubur dalam keadaan dahsyat, amal kita menemani. Di padang mahsyar yang begitu dahsyat, menemani juga. Contoh misalnya, tadi kan luar biasa panasnya di padang mahsyar itu, matahari yang dekat. Kita baca Al-Quran, kita meyakini, misalnya, inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah aku berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya ada 2. Pertama, kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar, jadi Allah itu memang memberi kepada kita kenikmatan yang banyak, luar biasa. Atau makna yang kedua, dan benar juga, memang maknanya 2, telaga Kautsar. Sehingga Nabi bersabda, hal tadruna manil Kautsar, wahai para sahabatku, tahu nggak apa itu telaga Kautsar? Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Telaga Kautsar ini adalah telaga yang dijanjikan Allah untukku. Warnanya lebih putih daripada susu. Kemudian cangkir dan gelasnya banyak sekali sebanyak bintang yang ada di langit. Barang siapa yang meminum 1 teguk saja, la yatma'u abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi ini yang disebut nanti syafaat Rasulullah SAW. Ini yang disebut syafaat Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita yakin. Syafaat puasa, kita dapat 1 teguk, 50.000 tahun kita tidak akan haus lagi. Sementara yang lain, yang tidak Islam, yang tidak berpuasa, dia akan merasakan kesusahan yang sangat luar biasa. Jadi di padang mahsyar pun ada dampak puasa yang kita lakukan. Ternyata puasa tidak saja menemani seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja buat pintu khusus di surga, itu namanya pintu royan, dan hanya disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Jadi dikubur, ditemani puasa kita, di padang mahsyar dibimbing, disyafaati puasa kita. Sekarang menaiki jembatan sirat, ya, didukung dengan amal-amal ibadah kita. Kemudian sampai selamat itu di depan surga pun dikasihkan pintunya khusus, ya. Ibaratnya kalau kita ini berpuasa, ya,
ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tulis nama kita di pintu itu. Ya. Penduduk sini Danamon, puasa, Ustadz ditulis itu. Karena ketika manusia nanti berkumpul di situ, pintu itu ada penyuluman. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa ini katanya? Fayaqumuna. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu berdiri bangkit, disuruh masuk. Kemudian semua yang berpuasa itu kemudian masuk ke dalam surga. Dan pintu Ar-Rayyan itu, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Sehingga orang-orang yang berpuasa tadi bangkit, berdiri, masuk semua di situ. Dan pintu itu tidak akan ditutup sebelum orang-orang yang berpuasa masuk dari situ. Masih ditunggu. Kan ada juga barangkali yang transitnya agak lama di neraka, begitu ya. Atau hisabnya itu lama di mahsyar. Ya kalau duit kita 100 juta ya lebih cepat lah. Ya coba kalau duit Bapak 1 triliun. Lama di dunia, auditnya juga lama. Apalagi di akhirat lama juga itu. Kan ada sebuah kisah. Sebuah kisah itu benar begini kisahnya itu. Ada orang kaya raya, kemudian dia ingin ada yang mau menemani di kuburnya, ini kisahnya. Ya. Kemudian siapa yang berani, nanti akan aku kasih separuh harta kekayaan. Jadi nanti dikubur, di situ juga ada kubur juga, dikasih ventilasi, dia tinggal di situ 40 hari, suruh nemani. Ya. Nggak ada yang mau, anak-anak juga ada yang mau. Tapi ada orang miskin tukang kayu, itu lumayan. Tidur di situ dapat taruh udah nggak susah-susah lagi. Oke, aku mau katanya. Mau. Akhirnya dikubur di situ, dia cuma dikubur di situ, kasih ventilasi temani. Rupanya dia anggap malaikat dia orang mati. Ditanya, apa pekerjaan kamu di dunia? Tukang kayu. Oke, pergi lagi. Hari kedua ditanya lagi, dari mana kamu ambil kayu? Dari ini. Hari ketiga tanya lagi, itu kayunya siapa? Ya, kayunya Allah lah. Hari keempat ditanya lagi, bagaimana kayu yang sebelah itu? Kenapa kau ambil juga? Tanya lagi. Jadi pertanyaannya itu nggak lari dari kampak dan kayu. Selama 39 hari itu, akhirnya dia keluar, nggak tahan saya, nggak tahan. Loh, kenapa kamu tinggal 1 hari? Nggak tahan. Ini aku punya kampak dan kayu saja ditanya 39 hari. Bagaimana kalau hartaku nanti sebanyak ini? Berapa hari aku akan ditanya katanya?